أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan kemahabesarannya, yang dengan kemahakuasaannya kita dapat meringankan langkah kaki kita untuk sama-sama berkumpul datang di tempat ini, tempat yang kita sama-sama beramaliyah, Masjid Nurul Hadiyah, perwakilan Tarekah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Sulawesi Barat. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah yang terakhir, Rasul Allah yang terakhir, penyempurna risalah kenabian. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah Tarekah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan mengupas sedikit ya tentang sebuah kitab karangan ulama Indonesia yang ada di Makkah. Salah satu murid utamanya Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar. Jadi dulu di abad 16 muassis Tarekah Qadiriyah Naqsyabandiyah Hadratus Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar itu beliau bukan hanya seorang mursyid tarekah, beliau juga imam Masjidil Haram. Jadi setelah beliau uzur, beliau mempunyai murid utama di dalam ilmu syariat namanya Syekh Nawawi Jawi. Syekh Nawawi ini dikatakan di dalam literatur terdahulu bahwasanya beliau ini dikatakan Imam Nawawi kedua. Jadi Imam Nawawi aslinya itu orang Arab, sedangkan Syekh Nawawi ini yang kedua ini adalah seorang ulama Banten yang bermukim di Makkah dan wafat di Makkahul Mukarramah. Jadi beliau ini Syekh Nawawi Jawi ini atau Syekh Nawawi Banten Al-Bantani, beliau mempunyai banyak kitab-kitab karangan. Menurut riwayat ada kurang lebih 100 karangannya. Saking banyaknya karangannya. Mulai dari masalah hadis, fikih, bahkan tasawuf. Tetapi beliau bukan mursyid. Beliau bukan mursyid, walaupun beliau salah satu murid utamanya Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar radhiyallahu anhu. Jadi saya akan membahas sedikit tentang karangan beliau Targhibul Qaulul Hasis. Jadi ini adalah kitab-kitab tentang fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan.
ya langsung saja fadilah as-sani atau fi fadilah as-sani, fadilah yang kedua, tidak usah ke fadilah yang pertama. Al-fadilatus tsani fi fadilati la ilaha illallah. Tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Qala Al-Fakihani, berkata Imam Al-Fakihani, anna mulazamati zikruha inda dukhulil manzil tanpa al-faqr. Jadi sesungguhnya seseorang yang mulamazamahkan atau melazimkan menyebut kalimat la ilaha illallah ketika memasuki rumah dapat menolak kefakiran. Jadi dapat menolak kefakiran. Jadi kalau masuk ke rumah tak, masuk di dalam boyata, pertama pada boyata, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika memasuki rumah, maka kata Imam Al-Fakihani menolak kefakiran. Wa qad warada anna man qala la ilaha illallah wa maddaha halimat lahu arba'atu alafin zambin minal kabair. Telah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa barang siapa saja yang mengucapkan dan memanjangkan kalimat tersebut, maksudnya la ilaha illallah halimat, maka runtuhlah arba'atu alafin zambin, 4.000 dosa-dosa besar. Sebagaimana yang kita laksanakan tadi ya, yang sebagaimana kita melazimkan setiap selesai sembahyang, wa maddaha la ilaha illallah, memanjangkan kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah bersabda di dalam kitab ini, maka 4.000 dosa-dosanya hancur lebur, capui. Jadi dosa-dosa besar tak diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'in, bagaimana jika tidak ada dosanya minal kabair, dari dosa-dosa besarnya? Jadi bagaimana kalau tidak ada orang dosa besarnya? Hadis nih. Qala Rasulullah bersabda, yaghfiru li ahlihi wa li jiranihi. Maka Rasulullah bersabda, maka diampunkan dosanya, keluarganya, dan diberi ampun pula dosa tetangga-tetangganya. Jadi bukan, jadi kalau tidak ada memang dosa tak, jadi keluarga diampunkan dosanya, bahkan tetangga-tetangga tak juga diampunkan dosanya. Saking barakah dari kalimat la ilaha illallah. Rawahul Bukhari ila diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kullu yawmin la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah mi'atu marra ja'a yaumil qiyamati wa wajhuhu kal qamar lailatul badr. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa saja di setiap harinya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah 100 kali, ja'a yaumul qiyamati, maka ia akan datang pada hari kiamat seraya wajahnya seperti bulan purnama. Jadi barang siapa yang membaca setiap harinya kalimat la ilaha illallah, maka nanti pada hari kiamat wajahnya seperti kalau kamar Lailatul Badr, malam seperti malam Lailatul Badri. Jadi kamu ini tengok. Jadi kita ini luar biasa nih tarekat kehadiran Syekhandia. Jadi kita bukan lagi 100 kali, minimal 165 kali membaca kalimat la ilaha illallah. Ayat tamami wa lailatul arba'atu asyar.
yaitu malam yang sempurna pada malam 14. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Ai li'anna kalimatut tauhid wa tauhidu la yumathalu syai'un wa li'anna laha ta'siran fi tathhirul batin. Jadi artinya bahwasanya ketahuilah bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, dan kalimat tauhid itu tidak ada sesuatu pun yang membandingkannya, yang semisalnya, karena sesungguhnya ucapan la ilaha illallah memiliki pengaruh di dalam mensucikan batin. Fayufidu nafyun, karena memberikan manfaat, wali annal iman, dan sesungguhnya iman itu la yasihhu illa biha, tidak sah kecuali dengan kalimat tauhid tersebut. Ma'a Muhammad Rasulullah, dan yakni disertai ucapan Muhammad Rasulullah. Makanya itu kalau sudah sembahyang, sudah zikir, harus ditutup dengan kalimat Muhammadan Rasulullah atau Muhammadan Rasulullah. Mengapa seperti itu? Karena tidak sempurna kalimat la ilaha illallah jika tidak ditutup dengan kalimat Muhammadan Rasulullah. Hadirin dan hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala, ini dijelaskan di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi. Wa afdalud doa alhamdulillah, dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah bahwasanya banyak sekali keutamaan kalimat la ilaha illallah. Di antaranya tadi menghapuskan dosa besar. Bukan hanya menghapuskan dosa besar, 4.000 dosa besar tak diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, barang siapa saja di setiap selesai sembahyangnya minimal membaca 100 kali kalimat la ilaha illallah, nanti di hari kiamat wajahnya wa wajhuhu kal kamar lailatul badri, wajahnya seperti malam bulan purnama. Jadi kalau ada di sini wajahnya pamannya hitam pekat, jangan khawatir. Ya, di poin ini wajahnya nanti seperti bulan purnama. Ya. Jadi hadirin dan hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah intinya adalah kita dinaungi Tarekah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Jadi insya Allah kita akan senantiasa mengamalkan zikir la ilaha illallah. Hadirin dan hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, ya sudah 14 menit nih. Berarti sedikit lagi. Sekedar tambahan bahwasanya kita setiap bulannya ya mengikuti yang namanya manaqib. Manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalam mengikuti manaqib ataupun khataman, yang pertama khataman dulu. Ketika seseorang mengikuti khataman, mulai dari sebelum membaca khataman, hendaknya kita tutup pandangan tak. Tutup pandangan tak, konsentrasi, fokus. Ya, walaupun tidak dihafal, didengarkan saja. Tapi alangkah baiknya kita juga mengucapkan. Karena biasa ada orang itu, saya tidak perhatikan ya, karena saya fokus juga. Biasa ada orang sementara membaca khataman, matanya begini-begini itu dia matanya. Ya, ya, main lagi besar ya. Jadi
sama seperti seseorang, perumpamannya itu orang yang sedang mengikuti zikir ataupun khatamannya, seperti seseorang yang mengisi air di dalam timba, umpamanya ini ya, gelas atau ember atau botol diisikan kecil lubangnya, diisi di dalam timba. Itu orang yang mengikuti khataman, orang goyang-goyang itu botol, susah masuk, pasti susah masuk air. Begitupun seseorang yang tidak fokus di dalam mendengarkan khataman, begini matanya, tidak mudah masuk itu barakatnya khataman atau waridnya khataman. Jadi kalau bisa ketika dimulai baca khataman, tutup mata, tidak boleh lagi banyak-banyak goyang. Al-Harapan tadi seumpamanya ada gigitan nyamuk sekalipun, kalau bisa ditahan-tahan, saking perlunya kita tadarruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika menghadiri manakib, pas mau dimulai manakib, pembacaan manakib, mulai dari pembacaan ayat suci Al-Quran, ya, sampai terakhir sebelum baca doa, hal yang pertama harus diperhatikan adalah satu, selain khadim ya, dan artian selain orang yang sibuk mengurusi jemaah, tidak boleh lagi jemaah ada hal-hal yang dilakukan selain fokus mendengarkan manakib. Apa itu yang pertama? Tidak boleh lagi bicara, ya, tidak boleh lagi bicara. Karena ada biasa saya tidak lihat, saya dengarkan. Sementara baca Al-Quran itu di belakang. Tadi bukan Al-Quran yang baca, mencurita. Ini bagaimana mau dapat barakatnya? Dapat tapi telurnya tidak dapat. Makanya ada biasa orang hadir manakib begitu kehidupannya, karena dia tidak perhatikan adab-adab atau tata krama di dalam menghadiri manakib. Yang pertama saya bilang, tidak boleh lagi ada bicara, cerita. Kalau bisa fokus saja zikir. Ya. Yang kedua, kalau bisa, kalau tidak mau kita terpengaruh, tutup mata. Ya, tutup mata. Yang ketiga adalah tidak boleh ada aktivitas lain selain mendengarkan, mulai dari awal pembacaan ayat suci Al-Quran sampai selesai berdoa. Karena pada hakikatnya seseorang yang menghadiri manakib menghadiri ulang tahunnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau haulnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu yang diperhatikan. Siapa-siapa ini yang main-main, siapa-siapa ini yang berkonsentrasi, siapa-siapa ini yang mengharapkan barakat, ya. Jadi tidak boleh ada lagi aktivitas lain. Harapan dari tidak ada yang boleh bicara selain orang-orang yang diberikan tugas membaca Al-Quran, baca tawassul, baca Al-Quran, baca terjemahnya, tarjimnya, kemudian baca manakib, kemudian berdoa. Setelah berdoa selesai mikir. Maksudnya selesai, boleh mikir cerita, boleh mikir apa saja. Tapi tidak boleh ada aktivitas lain, sekali lagi, selain petugas-petugas manakib. Di situ rahasianya. Sehingga terkadang ada orang yang barusan menghadiri manakib, ternyata banyak barakat dapat. Karena itu, sedangkan ada orang yang sudah lama bertahun-tahun mengikut manakib, begitu hidupnya, ternyata ada pelanggarannya, banyak pelanggarannya. Dianggap biasa itu manakib. Sementara baca manakib, bercerita tuh di belakang. Sementara baca doa di belakang, berdoa tuh dia.
Jadi jangan belakang berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya adalah fokus ki. Makanya itu dimatikan lampu. Kalau orang hadirin pertama dimatikan lampu kalau malam hari. Karena supaya orang semua fokus, tidak lagi dalam matanya besar begini. Jangan lupakan rekam Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian apa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga ilmu kita semakin bertambah, berkah kita semakin bertambah, yang sakit segera disembuhkan. Sebagaimana tadi ya, yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh, dan apapun yang kita semuanya dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Minallahil musta'an walil tufla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.